Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotun Nikmah, mahasiswa PG PAUD kelas Indralaya angkatan 2020 dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 0614 13 82 02 50 66. Pada video ini, saya akan menjelaskan hakikat, tahapan, metode, serta karakteristik pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini yang diampu oleh Ibu Dr. Andes Sri Sumarni MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Baiklah, yang pertama, hakikat pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Moral berasal dari bahasa Latin mores, berarti kebiasaan. Asal kata moral atau moralitas, mores, yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Istilah moral selalu terkait dengan kebiasaan, aturan, atau tata cara suatu masyarakat tertentu. Termasuk pula dalam moral adalah aturan atau nilai agama yang dipegang masyarakat setempat, yaitu merupakan perilaku manusia yang sesuai dengan harapan, aturan, kebiasaan suatu kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harlock. Menurut Kohlberg, perkembangan moral agama anak tidak memusatkan perhatian pada perilaku moral. Artinya, apa yang dilakukan oleh seorang individu tidak menjadi pusat pengamatannya. Ia menjadikan penalaran moral sebagai pusat kajiannya. Perkembangan nilai agama dan moral merupakan salah satu aspek perkembangan anak yang sangat berpengaruh dalam mencapai pertumbuhan dan tujuan pendidikan. Karena nilai agama dan moral merupakan kemampuan untuk menentukan benar dan salah serta baik dan buruknya tingkah laku atau karakter yang mempunyai hubungan tidak terpisahkan dengan sikap sosial. Sehingga dalam hubungannya dengan tujuan pendidikan nasional adalah dengan memiliki perilaku moral yang sesuai dengan nilai-nilai agama, maka akan tercipta peserta didik yang bermoral sesuai dengan etika dalam bertingkah laku. Yang kedua yaitu tahapan pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Jean Piaget dalam Harlock 1991 membagi perkembangan moral pada anak menjadi dua tahap, yaitu tahap realisme moral atau moralitas otonomi dan tahap moralitas otonomi atau moralitas kerjasama. Pada tahap pertama, yaitu tahap realisme moral, perilaku anak dikendalikan oleh ketaatan secara otomatis terhadap peraturan. Anak belum dapat melakukan penalaran atau penilaian terhadap aturan atau norma yang dikenakan padanya. Anak masih memandang kaku pada aturan tersebut. Pada tahap ini, anak memandang benar atau salah atas dasar konsekuensinya dan bukan berdasarkan motivasi. Tahap ini terjadi pada usia 2 hingga 7 tahun. Tahap yang kedua yaitu tahap moralitas otonomi. Tahap ini berbarengan dengan tahap perkembangan kognitif operasional formal, yaitu tahap di mana anak mampu untuk berpikir abstrak, memahami dan memecahkan masalah berdasarkan asumsi atau teori tertentu. Jean Piaget juga mengatakan bahwa seseorang manusia di dalam kehidupan akan mengalami rentangan perkembangan moral, yaitu pertama, tahap heteronomous, yaitu cara berpikir anak di mana keadilan peraturan yang bersifat objektif, artinya tidak dapat diubah dan tidak dapat ditiadakan oleh manusia. Yang kedua, tahap autonomous, yakni anak mulai menyadari adanya kebebasan untuk tidak sepenuhnya menerima aturan itu sebagai hal yang datang dari luar dirinya. Selanjutnya, Kohlberg melanjutkan teori dari Piaget. Ia menguraikan tahap perkembangan moral pada anak menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap prakonvensional, terjadi pada usia 4 hingga 9 tahun. Pada tahap ini, tingkah laku anak tunduk pada peraturan dari luar. Tahap ini, perilaku anak dikendalikan oleh akibat fisik yang ditimbulkan dari perbuatannya yang biasanya muncul dalam bentuk hadiah dan hukuman.
Yang kedua yaitu tahap konvensional. Pada tahap ini, perilaku moral anak dikendalikan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang sudah ditetapkan atau disepakati. Yang ketiga yaitu tahap pasca konvensional. Ini tahap terakhir. Pada tahap ini, perilaku anak sudah dikendalikan oleh nilai atau prinsip yang dipegangnya, sehingga memungkinkan memegang nilai-nilai atau aturan secara sukarela. Yang ketiga, metode pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang pertama, ada metode bercerita, yaitu guru dalam menanamkan nilai agama dan moral pada anak memilih metode bercerita. Cerita yang dapat disampaikan seperti kisah-kisah Nabi, keutamaan sholat, jumlah rakaat dalam sholat, agama yang dianut, serta macam-macam agama yang ada. Yang kedua yaitu metode demonstrasi, di mana guru memberikan penanaman nilai moral dan agama pada anak dengan menggunakan metode demonstrasi melalui suatu kegiatan pembelajaran praktek. Contohnya, praktek sholat subuh. Yang ketiga yaitu metode pemberian tugas, di mana guru memberikan tugas kepada anak-anak. Contohnya, memberikan tugas bahwa di rumah anak membantu orang tua. Yang keempat yaitu metode karya wisata, di mana para pendidik mengajak anak-anak untuk mengunjungi masjid dan tempat-tempat Islami. Yang kelima yaitu metode pembiasaan, di mana metode ini dicontohkan langsung oleh guru, seperti saat anak sampai ke sekolah, terlebih dahulu anak salim kepada guru-guru yang ada di gerbang sekolah, dan juga berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Yang terakhir yaitu metode bercakap-cakap, di mana guru dan anak-anak melakukan cakap-cakap, di mana pada bercakap-cakap itulah penanaman nilai agama dan moral tersampaikan. Yang keempat yaitu karakteristik pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Menurut Sayodi mengatakan bahwa perkembangan nilai moral dan agama anak usia dini memiliki karakteristik. Yang pertama, anak bersikap imitatif atau imitation, yakni mulai menirukan sikap, cara pandang, serta tingkah laku orang lain. Anak juga bersikap internalisasi, yakni sudah mulai bergaul dengan lingkungan sosialnya dan mulai terpengaruh oleh keadaan di lingkungan tersebut. Anak juga bersikap introvert dan extrovert, yakni reaksi yang ditunjukkan anak berdasarkan pengalaman. Demikianlah penjelasan tentang hakikat, tahapan, metode, serta karakteristik pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan menayangkan contoh pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini untuk anak usia 5 tahun. Pada video ini kami akan membaca huruf hijaiyah. Sudah bisa atau belum? Bisa. Bisa, sudah bisa. Namun sebelum membaca huruf hijaiyah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, berdoanya sudah selesai. Sekarang kami akan membaca huruf hijaiyah. Mana yang tadi? Minjam. Baiklah, kita akan memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha,
So, So, do, Do, To, zo, fa, go, Go, fa, Fa, ko, Ko, ka, La, ka, Ka, la, La, ma, Ma, na, Na, wa, Wa, ha, Ha. ya. Ya. Sudah selesai membaca huruf hijaiyahnya. Sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan kembali berdoa. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah video kita pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.